Berarti yang dilakukan oleh BUMN Perum Bulog sekarang, ya, kenyataannya kan impor ya Pak. Iya. 2 juta ton beras loh Pak. Iya. Pemerintah dengan pemerintah kan. B2B melanggar aturan. Mereka orang jujur, orang-orang tulus semua. Tidak ingin mempersoalkan persoalan-persoalan yang pelik. Akan tetapi, kita inilah yang elit yang harus melihat bagaimana melindungi mereka. Halo kawan FPD, kembali lagi bersama kita di podcast FPD. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Bapak Suhardi Duga. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nih Pak, saya bingung. Setiap kali Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya apapun itu, harga-harga itu selalu naik Pak. Sekarang nih udah ada bawang, telur naik, cabai naik. Sebagai anggota dewan, ngerasain itu nggak sih Pak? Iya, saya kira itu biasa. Jangan dikagetkan. Kenapa? Karena pada masa-masa itu tingkat konsumsi masyarakat kita tinggi. Jadi permintaannya besar. Kan ini hukum ada pasar kan ada hukumnya. Pada saat permintaannya besar, maka harganya akan naik. Tapi itu hanya sesaat. Pada saat setelah itu turun kembali. Jadi tidak apa-apa menurut saya. Kalau kayak gitu berarti suatu hal yang wajar ya Pak? Wajar. Bisa nggak sih Pak diintervensi aja loh biar harga itu tetap stabil kapanpun, hari raya atau hari biasa gitu loh Pak? Nah, bisa. Kalau mau intervensi adalah disitulah peranan pemerintah. Kalau pemerintah mau ambil peran, ya intervensi. Cara mengintervensi ini adalah perbaiki logistik. Pada saat logistik pemerintah siap, maka pada saat hari-hari yang akan naik itu, turunkan operasi pasar supaya seimbang kembali. Dengan demikian permintaan banyak, tapi penawaran juga banyak. Maka akan terjadi stabilitas harga yang baik. Persoalannya sekarang ini, pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengintervensi atau tidak mau mengintervensi. Itu persoalannya. Kenapa ya Pak? Ya, saya kira untuk mengintervensi pasar itu kan tentu kita menjual lebih murah dibanding dengan harga umum. Jadi persoalannya adalah kalau itu perusahaan ingin mengintervensi maka dia rugi. Ya, atau ke Perum ingin mengintervensi maka dia harus rugi. Nah, disinilah kalau pemerintah ingin subsidi, ya ada kemauan untuk melindungi rakyatnya dengan subsidi, maka tidak diperlukan itu mau rugi mau apa. Iya, itulah hadirnya pemerintah dengan mekanisme subsidi itu. Berarti tetap kembali ke anggaran ya Pak? Tapi kan beberapa kali Bapak itu yang selalu ngotot tuh Pak di forum. Iya. Anggaran Kementerian Pertanian terlalu kecil. Itu gimana Pak? Bener emang kayak gitu Pak? Iya. Begini kan, kita juga harus berpikir alokasi anggaran itu pada sektor-sektor di mana sektor itu berkontribusi terhadap PDB. Kita melihat bahwa sektor pertanian itu kontribusinya terhadap PDB sekitar 11% lebih. Kemudian daya serap tenaga kerjanya jauh lebih besar dengan infrastruktur, dengan manufaktur dan lain sebagainya, apalagi industri. Tetapi dia sudah tinggi kontribusinya terhadap PDB, dia sudah menyerap tenaga kerja lebih besar, kemudian dikasih anggaran hanya 0,5% dari APBN. Jadi, nggak adil ya Pak? Tidak adil. Nah, itu. Di lain sisi kita ingin harga murah dari produk-produk pangan kita. Bagaimana bisa? Lucunya kan gini Pak. Iya. Kalau produk murah, oke sih kita sebagai konsumen diuntungkan nih Pak. Tapi kalau petani, iya, dengan harga murah gimana Pak? Mati ya Pak? Iya. Jadi harga itu selalu kita berharap tiba pada posisi equilibrium, yaitu tertutupi biaya produksi dengan tidak berat di harga pasar. Nah, jadi disitulah dua sisinya itu yang kita harapkan. Nah, kalau memangnya biaya produksinya tidak bisa kita tekan besar dan lain sebagainya, iya tidak boleh kita mau mengatakan bahwa itu harga murah.
pasti pada posisinya di equilibrium itu. Iya. Kenapa? Karena kalau produk pertanian dijual dengan harga rugi, siapa lagi mau bertani? Katakanlah tahun ini produksi beras kita 32 juta ton. Surplus atau enggak, Pak? Surplus. 30 juta ton. Kemudian dikasih harga murah. Maka berikutnya sebahagian petani tidak akan menanam menjadi 27 juta ton. Pada saat begitu akan tambah mahal itu beras. Iya. Jadi ini tidak bisa. Jadi harus di seluruh dunia pada sektor-sektor yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan utamanya di sektor pertanian, seluruh negara, bahkan negara liberal pun, seliberal Amerika pun, itu selalu mengalokasikan subsidi untuk sektor pertanian. Dengan demikian, harga-harga mereka lebih kompetitif dengan harga kita. Kenapa? Karena mekanisme di dalam produksinya itu ada bagian-bagian yang disubsidi pemerintah, dengan demikian biaya produksi menjadi rendah. Pada saat itulah maka harga juga dijual petani menjadi kompetitif. Tadi kan Bapak bilang kita surplus beras ya, Pak. Produksi beras kita berapa, 30, Pak? Kalau dalam bentuk beras ya sekitar 31-32 juta ton. Kalau surplus, kenapa kita masih impor ya, Pak? Pala rencananya ada impor 2 juta ton ya, Pak. Kenapa Begini, logikanya nggak maksud akal ya bagi kita ya? begini, impor itu ada cuang. Untung kembali lagi ya, Pak. Iyalah. Jadi kalau saya beri, katakanlah CBP, kalau saya beli di dalam negeri dengan harga 11.000, kemudian saya beli di Pakistan ataukah di India atau di Thailand, Vietnam dengan harga 8.000, ya ada kan selisih, Bos. Iya, Pak. Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau memang kita ingin konsisten untuk menjadikan petani kita mandiri, menjadikan bahan produk kita menjadi bahan produk dalam negeri, ya jangan impor lah pada saat kita surplus. Sekarang saya paham, Pak. Tapi kan kenyataannya kemarin tahun 2022 akhir ya, Pak, Kementan mengatakan surplus. Iya, surplus memang. Emang surplus ya, Surplus. Pak? Tapi kenyataannya kita masih impor 500.000 ton. Iya. Alasannya untuk ketahanan pangan sama keamanan pangan ya, Pak? Iya, suatu negara harus mampu memenuhi sekian persen logistik dalam negaranya tersedia. Ya, karena itu tidak boleh suatu negara loose ya cadangan pangannya. Nanti untuk apa itu, Pak? Itu untuk cadangan pangan. Misalkan semua negara harus ada hitungan sekian persen dari kebutuhan ya, apakah 6%, 10% atau 12%. Terserah negara, tingkat keamanan pangannya itu dia tentukan berapa persen. Ya. Nah, itu untuk apa? Tiba-tiba kita perang, ya kan? Tiba-tiba bencana begitu besar terhadap apa namanya, terhadap lapangan pangan kita, ya maka akan terjadi itu. Tiba-tiba kita kacau hubungan, terganggu dengan negara-negara yang produksi beras, dia tidak kasih kita impor, kamu apa? Olehnya itu selalu ada cadangan pangan di setiap negara, apakah itu untuk 1 bulan, ataukah 2 bulan, ataukah 3 bulan. Yang lebih bagus kalau 3 bulan. Iya. Nah, cadangan pemerintah itu kan hanya sampai dengan 1,5 juta ton, 1,5 juta sampai dengan 2 juta ton. Dengan jumlah segitu, ya, itu hanya bisa mencukupi berapa bulan kebutuhan bangsa Indonesia itu, kita Pak? butuh sekitar nggak sampai 3 juta ton 1 bulan. Berarti cadangan pangannya juga di bawah kebutuhannya, Pak? Oh iya. Misal nih ada bencana di sini, di sana. Iya. Dalam sekali pemberian bantuan sosial bisa berkurang banget ya, Pak? Olehnya itu, jadi memang harus kemampuan pemerintah mencadangkan, itu harus tetap ada. Dari situ berarti impor nggak salah dong, Pak? Iya. Impor nggak salah ya, Pak? Ada peraturan presiden menyatakan bahwa untuk perlindungan petani dan pangan kita adalah pada saat surplus tidak boleh impor.
Saat bahan apapun itu surplus tidak boleh impor. Tak kalah bawang merah surplus, jangan impor. Ya. Jagung surplus tidak boleh impor. Beras surplus tidak boleh impor. Itu ada peraturan presiden. Berarti yang dilakukan oleh BUMN Perum Bulog sekarang, Ya. kenyataannya kan impor ya Pak. Iya. 2 juta ton beras loh Pak. Iya. Pemerintah dengan pemerintah kan. B2B melanggar aturan. Berarti sekarang tinggal memihak ke siapa nih Pak? Kalau pengen cari untung, sampai di Indonesia 9.000 ya Pak, beras premium. Kalau di Indonesia kan sudah 11.000 sekarang. Harganya? Medium. Itu baru medium ya Pak? Kalau premium 12.000. Tapi saya baca berita, beras impor landed di Indonesia itu cuma 9.000 Pak. Iya. Premium kualitasnya loh Pak. Iya memang. Wah kalau gitu lebih baik impor dong Pak. Iya. Logikanya Iya, gitu ya Pak. logikanya. Tapi Bapak sebagai anggota dari Komisi 4, Iya, Bapak lebih memihak ke tapi ini, itu Pak. kan yang impor siapa? Impor kan pemerintah. Bulog kan itu pemerintah. Badan Pangan kan pemerintah. Iya. Jadi sesungguhnya kalau swasta yang impor, kita bisa tanya, gimana idealismemu? Di mana rasa kebangsaanmu kan? Nah, tapi kan kalau pemerintah kan susah kita tanya, justru dia yang harus bertanya ke kita kan? Itu masalahnya. Kalau di lapangan selama Bapak kan sering di lapangan ketemu dengan petani, ketemu dengan masyarakat terkait dengan rencana impor sampai 2 juta ton gimana tuh Pak? Apa ada kekhawatiran? Petani nggak tahu masalah impor apa segala. Mereka itu mereka adalah pekerja tulus, mengerjakan tulus, menanam dengan tulus, iya, kemudian menjual dengan tulus. Campuran-campuran politik itu enggak mereka. Itu adalah urusan kamu orang. Untuk petani kita itu, petani kan SDM-nya ya mereka orang jujur, orang-orang tulus semua, tidak ingin mempersoalkan persoalan-persoalan yang pelik. Akan tetapi kita inilah yang elit yang harus melihat bagaimana melindungi mereka. Salah satu cara melindunginya adalah kita menolak impor itu. Supaya apa? Supaya stabilitas harga pangan dapat dimanfaatkan oleh petani. Iya. Jadi kita juga sih, saya juga tidak setuju karena saya juga di Banggar. Saya tidak setuju kalau inflasi terlalu tinggi. Kalau inflasi, kita harus menekan inflasi. Caranya gimana Pak? Supaya menekan harga di maksud petani saya, gitu Pak? Tidak, maksud saya supaya inflasi ini kan meningkatkan kemiskinan. Betul. Tapi jangan satu-satunya sektor yang menjadi pahlawan untuk menekan inflasi. Masa hanya petani saja yang disuruh menekan inflasi? Bagaimana dengan perdagangan? Bagaimana dengan logistik? Bagaimana dengan tiket pesawat? Ya, itu kan semua berkontribusi terhadap peningkatan inflasi. Nah, kita tekan pangan, tapi harga tiket naik ya Pak? Oh iya, berkali-kali. Iya, logistik. Karena pasar itu kan tidak hanya ditentukan hanya oleh produksi, tapi juga logistik dan mekanisme-mekanisme yang lain. Ini perbaiki. Bisa dikatakan nggak Pak? Petani lebih jadi korban dengan harga ditekan, di tingkat konsumen naik, di petani ditekan juga. Jadi pengendalian inflasi itu bukan hanya satu sektor, tapi semua sektor kita harus melihat supaya inflasinya jangan naik, jangan terlalu banyak ambil untung di infrastruktur, di industri, di manufaktur, itu semua juga harus dikontrol, jangan terlalu naik. Karena permintaannya naik, seenaknya kasih naik, ya kan? Seperti listrik kan juga pemerintah yang tentukan harganya. Kenapa itu terlalu naik? Itu juga mempengaruhi inflasi. BBM dan lain sebagainya, itu kan pengaruh inflasi semua. Nah kalau BBM itu induknya sebetulnya. BBM kalau kasih naik, transportasi semua, pokoknya semua akan menjadi, termasuk hasil pertanian. Karena di situ ada alat sinta, dia akan menggunakan bahan bakar dan lain sebagainya, mempengaruhi produksi. Makanya sekarang ada HPP pangan ya Pak ya, khususnya gabah ya Pak.
untuk itu udah sesuai dengan harga yang wajar di petani nggak sih Pak? Enggak. HPP itulah yang menjadikan Bulog tidak bisa membeli. Maksudnya gimana tuh Pak? Ya begini, HPP ditentukan 9.950. Itu Beli beras kualitas medium. medium. Nah, HPP itulah yang dijadikan Bulog dasar untuk membeli ke penggilingan. Harga pasar beras sekarang 11.000. Ya, 11.000. Nah, apakah ada selisih tuh Pak? iya, maksudnya kamu penggiling beras, Iya. ya toh? Penggiling beras. Saya datang beli 11.000 harga pasar 100 ton. Datang lagi satu beli Bulog. Saya beli 9.950. Mana kau kasih beli? Ya lebih mahal loh. Oh iya. olehnya ya, itu Pak, Bulog? olehnya itu Bulog sulit dapatkan beras dalam negeri juga karena HPP itu. Nah, olehnya itulah HPP ini harus disesuaikan dengan, ya kalau tidak bisa sama dengan pasar, jangan terlalu jauh bedanya. Margin beras itu kalau sudah selisih margin 500 itu besar loh. Oh iya Pak. Iya, 500 rupiah itu besar karena langsung juta ton. Dikali berapa ya Pak? Iya, Oh, 1 juta ton sama dengan 1 miliar kilo. 1 miliar kalau beda 500 miliar. Oh, pantesan. Olehnya itu kalau selisihnya terlalu besar, ya selisih 400 mungkin penggilingan masih bisa kasih Bulog. Tapi kalau sudah selisih 1.000 lebih tidak bisa. Apa jangan-jangan ada kaitannya nih Pak dengan kenapa akhirnya kita impor? Ya, itu boleh juga. Bisa juga ya Pak? Ya, gampang kita. Kalau kita ini berpikir strategi ya gampang sekali kita. Ujungnya di mana? Iya Pak. Karena beras di dalam negeri lebih mahal. Lebih baik impor ya Pak? Tidak perlu kita tahu ujungnya, tidak perlu kita cari rumit, kita dapat sendiri. Kopi dulu deh Pak. Oh jadi Mbak, saya akan mencoba men-challenge Bapak. Bapak milih ya antara dua kata ini. Subsidi pupuk atau subsidi langsung nih Pak? Dua-dua ada kelebihan kekurangannya. Yang pertama subsidi pupuk. Kayaknya sekarang lagi bermasalah banget ya. Dan terus bermasalah deh Pak. Karena Subsidi pupuk. dimasalahkan. Dibuat ruwet. Ruwetnya gimana Pak? Ya sesungguhnya terlalu ingin banyak diatur. Harusnya? Ya, aturannya itu yang mengenal petani itu adalah kepala desa, camat bupati. Nah sekarang Jakarta ingin yang mengatur mulai dari Jakarta, dari pabrik sampai ke petani itu. Akibatnya dia tidak kenali sama petani. Nah, itu yang harus mendapatkan pupuk itu. Dia buat sistem kartu tani lah, online lah, apa semua. Ya akibatnya petani yang pintar online yang dapat pupuk. Padahal petani banyak yang SDM-nya rendah ya Pak. Olehnya itu. Jadi saya mantan bupati. Kalau saya dikasih jatah pupuk sekian luas sawah saya, sekian petani, sekian petani miskin saya, sekian ini yang bisa dapat pupuk. Coba kasih ke bupati. Semua tepat sasaran. 1 hari saya bisa bagi itu pupuk. Apa itu menjamin Pak? Menjamin. Kenapa? Jakarta pikir lebih sayang rakyat di kabupaten itu dibanding dengan bupatinya. Wah, tidak boleh begitu dong. Saya mantan bupati, saya lebih sayang rakyatku dong. Iya. Karena itu, dan saya juga tidak berlaku adil kepada rakyatku. Iya, tentu yang petani, karena ini kan subsidi tidak cukup. Arti tidak cukup? Iya,
kalau ingin mensubsidi semuanya 20 juta, 24 juta hektar, ya kira-kira sekitar 70 triliun. 70 triliun. Ya, yang dikasih kan 25 triliun. Jauh ya, Pak? Itu jauh. Artinya ya memang anggaran dari pemerintah buat subsidi pupuk kurang. Ya, setengah hati. Iya, Pak. Kenapa nggak dimaksimalkan aja tuh, Pak? Mungkin nggak sih? Saya katakan tadi, sudah berkontribusi besar, tapi tidak diberikan anggaran yang cukup. Jadi, yang dapat pupuk itu adalah yang setengah sampai dengan 1 hektar, sampai dengan 2 hektar maksimal untuk di luar Jawa. Tapi dalam Jawa, maksimal 1 hektar. Kenapa ada pembedaan kepemilikan lahan maksimal tuh, Pak? Karena tingkat produktivitas di Jawa lebih tinggi. Gitu ya, Pak? Jadi itu, kemudian olehnya itu kita pilih petani. Ada petani yang sudah 3 hektar ya jangan dikasih lagi. Nah itu. Nah, yang bisa menjelaskan itu kan pemerintah daerahnya. Kamu jangan dapat ya karena kamu sudah 3 hektar. Ketentuannya begini, semua begini. Maka, oh iya Pak, tidak usah saya. Maka kita kasih ini. Itu akan lebih. Hanya selama ini tidak ingin melibatkan pemerintah daerah. Sepanjang dia tidak melibatkan pemerintah daerah, sepanjang itu pula bermasalah. Memang mekanisme yang sekarang bagaimana sih, Pak? Misalkan pupuk dari pusat itu diturunkan ke mana dulu sampai ke petani, Pak? Ya, jadi memang Kementerian Pertanian menentukan jenis pupuk yang disubsidi. Ada apa jenisnya, Pak? Ada 2, urea dengan NPK. Jadi kita melihat bahwa pupuk yang paling mendasar itu 2 itu. Dan demikian bersama-sama dengan Panja DPR kemarin memutuskan itu. Kemudian kita robah sistem mekanismenya. Penyaluran pupuk itu dikendalikan oleh Kementerian Pertanian dan melibatkan pemerintah daerah harusnya. Ya. Dan saya lihat permen dari Kementan juga sudah melakukan perubahan itu. Hanya saja masih intervensi-intervensi yang begitu besar. Kemudian persoalannya adalah otonomi pupuk Indonesia itu sangat kuat. Kemudian juga melibatkan stakeholder yang lain, terlalu banyak yang campur. Perbankan lah, apa segala, Pak Himbara. Aduh, saya tidak tahu. Akibatnya ya seperti itu. Tambah ruwet. Kenapa nggak langsung diberikan ke pemerintah daerah ya, Pak? Sekarang kabupaten aja misalkan. Ya. Bisa nggak sih, Pak, aturan itu? Kalau konsep saya kemarin di Panja itu adalah Kementerian Pertanian menetapkan berdasarkan dengan data spasial berapa luas lahan pangan di satu daerah atau berapa luas komoditas yang masuk dalam mekanisme subsidi itu, seperti pajale, padi, jagung, dan kedelai, kemudian kakao, bagi perkebunan. Ada 9 komoditas ya. Luas di situ, kemudian tentukan berapa luas data spasialnya, tentukan sekian didapat oleh provinsi ini. Di provinsi dibagi per kabupaten berdasarkan juga ya, data yang sama. Bahwa kabupaten, nah kabupaten menyalurkan ke petani. Itu konsep yang kami ajukan, tapi tidak jalan. Masih sistem inilah, sistem online lah, sistem apalah. Waduh. Ya udah. Apa mungkin karena online lebih memudahkan gitu, Pak, pikirannya gitu? Ya, kalau Jakarta mudah. Kalau di daerah nggak tahu, Pak. Mana signal tidak ada. Oh ya gitu, Pak ya? Oh iyalah. Kalau selama Bapak di daerah, iya kadang-kadang hilang signal. Nggak bisa, WA aja nggak bisa. Apalagi mau transaksi dan lain sebagainya. Jadi sistem yang menurut teori bagus di lapangan, ya bisa jadi permasalahan. Bisa ya, bermasalah. Apa sebaiknya manual aja, Pak? Nggak juga ya? Bisa manual, bisa beransur-ansur. Kalau basis datanya sudah pasti, ya sudah jelas, bisa yang tadinya petani difasilitasi untuk
untuk dapat kartu tani, dapat kartu ini, ya bisa online. Tapi kalau hanya disuruh begini, apa dah taunya mereka? Iya. Jadi sekarang petani punya kartu tani ya Pak? Nggak cuma pelajar ya Pak? Ada yang punya, ada yang tidak. Jadi fungsinya kartu tani itu untuk apa tuh Pak? Ya macam-macam lain, untuk tebus pupuk lah, tebus apalah. Bisa ya Pak ya? Iya, lebih banyak yang tidak punya. Lebih banyak yang nggak tidak punya. Berarti di kartu tani itu ada saldo gitu Pak maksudnya? Atau gimana? Bisa diisi dulu petaninya perusahaan saldo. Siapa yang mau kasih saldo kalau diisi? Saya kira pemerintah kasih saldo tuh Pak ke petani. Enggak. Isi dulu dong. Oh ya Pak, nih Pak. Tadi kan subsidi pupuk. Sekarang menurut Bapak subsidi langsung. Ya. Gimana Pak? Ya, subsidi langsung juga boleh. Tidak ada masalah. Yang penting datanya tadi perbaiki, ya, datanya perbaiki. Kemudian kelemahannya bisa saja petani itu makan subsidi aja, tidak perlu beli pupuk. Lebih itu tidak perlu nanam, makan subsidi aja. Kalau gambaran subsidi langsung itu seperti apa sih Pak? Ya langsung ke masyarakat, saya kasih kamu duit. Misalkan saya petani nih Pak. Nah, jadi harga pupuknya normal semua. Nggak ada subsidi, nggak ada non subsidi. Iya, nggak ada lagi warna kuning, warna putih dengan warna merah jambu, umpamanya. Sama semua, kadarnya juga sama semua. Petaninya, kau beli pupuk sana, ini uangmu. Yang harganya kekurangan duitnya katakanlah 100.000 atau 200.000, ini duitmu. Aku beli pupuk sana. Petani beli sana. Nah, bisa juga petani, ya saya mau rokok aja deh, beli rokok aja deh. Kalau batu rokok di sawah ya. Nggak usah dulu pupuk, nggak usah ke tanam sawah dulu. Tapi kan kalau di Indonesia Pak, petani kan macam-macam. Ada petani penggarap, petani penyewa, petani pemilik. Nanti masuknya kemana ya Pak? Iya, semua kan dikategorikan. Yang penting dia petani, ya mungkin pemilik itu tidak disubsidi, petani penggarapnya disubsidi. Tapi kan petani pemilik bisa ngeklaim, loh ini kan lahanku gitu. Iya. Bisa ya Pak? Kan kalau pemilik itu kan biasa kaya-kaya. Masa itu disubsidi? Dan katakanlah 3 hektar, 4 hektar, 5 hektar kan ada subsidi lagi. Yang disubsidi kan 2 hektar ke bawah. Jadi subsidi langsung pun belum serta-merta mengatasi masalah pupuk ya Pak? Ya, artinya setiap kebijakan itu ada kelebihan, ada kelemahannya. Itu persoalannya. Dan kalau subsidi langsung, penyimpangannya itu ada di petani, ada di penerima. Tapi kalau subsidi seperti subsidi pupuk, penyimpangannya ada di berbagai macam. Lebih kompleks ya Pak? Ya artinya bisa saja PT Pupuk Indonesia membedakan kualitasnya antara pupuk subsidi dengan non subsidi. Begitu ya Pak? Bisa saja. Ada temuan belum Pak? Ada perbedaan kualitas antara pupuk subsidi dan non subsidi? Ada temuan. Kalau di lapangan hasilnya gimana petani? Ya tentu beda. Oh iya Pak? Oh iya. Beda hasilnya pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi. Kalau saya gunakan 1 kilo pupuk non subsidi, itu jangkauannya lebih luas. 1 kilo pupuk subsidi jangkauannya lebih kecil. Karena kadarnya beda. Nah, itu juga sih. Kalau kadarnya beda, itu bisa subsidi dong. Iya Pak ya. Nggak usah kan otomatis. Iya. Kualitasnya berkurang, bahan berkurang, iya. harga kan harga rendah, ya. Rendah. Nah, itu. Pusing juga ya Pak. Itu kondisinya. Ini Pak, lagi nih Pak. Berikutnya ada beras petani dan beras impor. Ya beras petani lah. Beras petani ya Pak. Meskipun harganya lebih mahal. No problem. Dan beras impor juga mahal. Kalau sudah di Indonesia. Kalau udah sampai di Indonesia. Kalau sudah di Indonesia.
Berarti ketika sampai di Indonesia 9.000, dijualnya premium 13.000 ya Pak? Iya, pasti. Itu margin segitu? Iya, sama. Kalau datang ke pasar, ini beras impor ya? Ya, ini beras apa? Lokal. Bisa saja lebih mahal untuk harga beras impor. Nah, itu. Karena di Indonesia ini petani itu kan berada di hulu. Dan ada dua yang dilalui, distribusi dengan pasar. Nah, antara produksi di petani, distribusi, ini ambil keuntungan. Pasar juga ambil keuntungan. Biasanya keuntungannya lebih besar di sini, 1-2 ini ketimbang dengan yang di hulu. Yang di hulu petaninya ya, Pak. Jadi, kalau kayak gitu lebih baik jadi yang pengusahanya ini ya, Pak. Lebih baik saya jadi mafianya saja kan? Iya, Pak. Iya, itu persoalannya. Jadi kalau ingin memperbaiki secara menyeluruh, selain perbaiki di hulu, perbaiki juga distribusi, dan perbaiki juga pasar. Perbaiki di hulunya dalam bentuk peningkatan produksi gitu, Pak? Iya, dengan berbagai bentuk insentif subsidi, supaya bisa menekan harga di hulu. Perbaiki distribusi, perbaiki di pasar. Jangan ada yang menguasai pasar. Kalau ada yang menguasai pasar, maka dia bisa kendalikan harga. Petani yang dituduh, sedangkan yang mengendalikan harga adalah mafia. Itu juga persoalan. Berarti mafia pangan memang ada, Pak? Ada. Kalau gitu kenapa nggak dipegang sama bulog pemerintah aja, Pak? Soal pangan, dimonopoli gitu, Pak? Saya kira pemerintah untuk memonopoli tidak mampu. Tidak punya kemampuan untuk memonopoli semua produk pangan. Untuk satu saja ya, beras saja, tidak mampu. Bahkan Logistik. satu pun nggak mampu ya, Nggak Pak? Nggak mampu atau nggak mau, Pak? Tidak mampu. Nggak mampu. Nggak mampu dalam bentuk... Tambah tidak mau juga. Iya. Ya kalau mau, perbesar semua logistik di setiap daerah, utamanya di sentra-sentra pangan. Serap semua. Apakah dia mampu serap semua? Tidak mampu. 10% saja tidak mampu serap. Nah itu. Kalau misalkan menguasai 10% tuh, Pak, pemerintah, apakah harga di pasar bisa dipegang, dikendalikan? Tidak bisa. Tetap ya, Pak? Menguasai produk hanya 10% tidak bisa mengendalikan pasar. Berarti kembali lagi, seperti yang Bapak bilang tadi di awal, dikembalikan ke pasar ya, Pak? Iya. Dan saya kira pasar itu sehat kalau tidak ada yang ganggu. Kalau tidak ada yang rasuki, tidak ada yang kasih masuk virus, sehat itu pasar. Hanya masalahnya kadang-kala diganggu. Cara mengganggunya ya tadi itu, dia mampu memiliki modal yang besar sehingga menguasai sekian persen produksi dan logistik, dan dia pada saat tertentu dia tahan, maka akan naik, baru dia turunkan lagi, stabil lagi, dia tahan lagi. Nah, itu mempermainkan pasar. Itu yang mafia ya, Pak? Nah itu. Yang kayak kasus minyak goreng waktu itu. Sama. Wah. Jadi yang punya modal, yang uangnya banyak, itu yang bisa menguasain ya, Pak? Bisa menguasai. Oh ya, Pak, BMKG kan udah memprediksi nih tahun 2023 sama tahun 2024 akan terjadi El Nino tuh, Pak, kemarau panjang. Otomatis produksi pertanian bisa terganggu ya, Pak? Nah, potensi untuk impor bisa lebih besar lagi, Pak. Iya. Apa yang harus dilakukan oleh petani deh gitu, Pak? Akhir 2023 2024 ya. Iya, katanya seperti itu, Pak. Itu kita sudah prediksi bahwa produksi pangan global, bukan hanya Indonesia, global, memiliki tekanan dan terganggu. Dengan demikian, risiko kekurangan pangan di setiap negara itu punya tingkat risiko yang berbeda-beda. Indonesia bukan pada posisi tingkat risiko tinggi, tapi masuk berisiko. Diprediksi bahwa
tidak akan mencapai tingkat produksi yang direncanakan. Rencana pemerintah sekarang ini melalui Kementerian Pertanian 55 juta ton skala gabah. Gabah kering ya, Pak. Itu sudah jadi kalau ingin mengantisipasi itu ya adalah pertama di saat harga ada sekarang beras beli. Contoh Nabi Yusuf. Gimana tuh, Pak? Saat di Mesir dulu kan, Nabi Yusuf. Yang kedua adalah sekarang perbaiki sumber air. Air kan sekarang masih banyak. Betul. Perbaiki sekarang. Cadangkan memang. Jangan banyak air yang terbuang. Dengan demikian, tingkat risikonya yang tadinya bisa kita undur sampai 1 bulan, ya kan? Yang tadinya 4 bulan bisa menjadi hanya 3 bulan karena pencadangan air kita cukup. Kemudian yang ketiga tentu juga siapkan untuk menyalurkan sumber-sumber air yang ada. Apakah itu sumur resapan, sumur bor dan lain sebagainya, itu harus disiapkan. Intinya adalah kalau kekeringan, bagaimana aku cara dapatkan air? Itu intinya. Dengan menggunakan seefisien dan seefektif mungkin. Itu. Tapi sampai membahayakan gak nih sih, Pak, buat pangan kita nih? Ya, bisa saja. Kan siapa yang bisa memastikan iklim? Iya, Pak ya. Iya. Kalau begitu banyak-banyak itu aja tuh, Pak. Apa sholat yang minta hujan itu, Pak? Bisa gak tuh, Pak? Ya itu. Oke deh, Pak. Terima kasih nih, Pak, atas kehadirannya di sini. Sebelum kita tutup, satu kata untuk pertanian nih, Pak. Petani Indonesia hebat dan harus mandiri. Oke, terima kasih atas kehadiran Pak Suhardi. Semoga banyak yang terinspirasi. Jangan lupa kawan-kawan semua untuk subscribe channel podcast FPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.